Udah coba jalan gigi 1 untuk ngerasain secara apa manual shifting. Oke. Untuk pengen tahu gigi 2, 3, 4-nya fungsi apa enggak. Jadi ini kerjaan kayak gini saya pindahin kedua, harusnya dia RPM-nya turun. Ini enggak, Pak. Oke. Tapi kalau kondisinya seperti ini, saya lebih menyarankan ganti gelondongan, Om. Ganti gelondongan. Biayanya mirip pasti. Oh gitu. Iya. Tapi kalau gelondongan ini kita kan nggak yakin. Oke. Ya balik lagi sih ke opsi nanti kalau ketika dihitung lebih worth it misalnya yaudah di rebuild aja, dibongkar, direkondisi, ya udah rekondisi sih lebih bagus. Terus ini CKP CMP nggak ada masalah ya? Ya selama dia kan sifatnya gini Om, nggak bisa dideteksi seberapa lama masa pakainya sebenarnya. Ketika Halo, selamat pagi seluruh Serena owner di seluruh Indonesia ya. Selamat datang kembali di channel kami Panji Papa and Chico. Oke, kali ini pagi ini saya udah booking mulai hari Senin ya. Aktivitasnya adalah ini perjalanan setelah mudik ya. Jadi setelah mudik ada suatu hal yang perlu diservis, terutama ganti oli mesin karena kemarin baru nambahin. Jadi awalnya saya pakai Idemitsu 10W30, tiba-tiba berkurang, akhirnya di daerah Purwakarta rest area saya beli oli Mesran 20W 40 ya. Saya tambahkan karena saya lihat di dipstick udah kurang ya, saya tambahkan habis 1 liter ya, mau nggak mau karena ini ada 2 oli yang berbeda dalam satu mesin, maka harus di drain ya, nggak bisa lama-lama. Secara tarikan tambah mantep, tenaganya tambah gahar. Saya juga heran ini fenomenanya kok begitu aneh gitu ya dibanding waktu saya pakai 10W30. Jadi saya campurin 1 liter 20W40 Mesran itu kok tambah gahar. Cuman ada problem baru, yaitu maticnya itu kan awalnya kalau di RPM 2000 dari 2 ke 3 itu kan udah ganti ya. Ini kok tunggu gerung dulu sampai 3000 ya. Kalau di kickdown malah sampai 3500 ya. Tapi apa itu problem ngayun berkurang. Biasanya kan kalau 2 ngayun, memang matic saya memang bermasalah gitu loh. Memang dari lama itu loh ngayun. Tapi ini problem ngayun hilang, cuman RPM-nya itu dari 2 ke 3 itu RPM 3000 baru mau shifting. Nah, ini saya ngeliat, saya mau nanya ini apakah normal ataukah enggak ya. Jadi lalu yang berikutnya saya akan ganti kipas yang kemarin dimodifikasi dengan Mobilio. Saya akan ganti yang punya Nissan ya, yang kemarin beli online ini udah saya ini udah saya lem kemarin ya, jadi tinggal pasang aja. Oke, ini udah oke. Jadi kenapa saya putuskan ganti dari Mobilio ke Nissan? Jadi ada hal aneh kemarin, instalasinya itu menyebabkan kipas ini ketika kontak di off kan itu masih munyer aja si kipasnya itu. Jadi kan pikiran saya udah nggak ini nih apa, metode ngakal-ngakalin ini ya begini nih lah, kalau nggak pas itu ya akan menimbulkan problem baru ya. Makanya akhirnya saya putuskan udahlah saya beli kipas lagi aja ya, yang punya Nissan Serena ya. Kemarin beli Mobilio itu saya habis 900.000 ya, tapi ini saya beli yang agak murahan sih, yang katanya impor ya. Mudah-mudahan awet ya. Ada masukan dari rekan-rekan di komunitas Serena, katanya cuma tahan 6 bulan, tapi saya tidak, kita lihat ya, kita buktikan apakah 6 bulan, apakah bisa lebih dari 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 4 tahun ya. Harapannya sih bisa 4 tahun ya. Oke. Kipas radiator mungkin akan saya ganti juga ya, yang murahan juga. Pokoknya ini saya coba put yang murahan supaya memberikan edukasi kepada rekan-rekan semua, apakah part murahan itu semurah kualitasnya, semurah harganya atau tidak ya. Oke. Kita akan tunggu nanti, mungkin akan dites dulu oleh Mas Dani ya.
nanti saya akan keluhkan apa-apa. Kalau memang harus turun matic, ya udah turun matic, udah mau nggak mau, ada resiko. Oke, ciao. Selamat mengikuti aktivitas saya hari ini di bengkel Garuda Sakti Motor. Jos. Oke, sekarang kita bersama Mas Danu ya, dari Garuda Sakti Motor. Oke, Mas Danu. Jadi ini maticnya kenapa Mas Danu nih? Nah ini pertama kita baru jalan nih Om. Ya. Ini saya kunci di gigi 1 ya. Jadi kita coba jalan gigi 1 untuk ngerasain secara manual shifting. Oke. Untuk pengen tahu gigi 2, 3, 4-nya fungsi apa enggak. Jadi ini kerjaan kayak gini saya pindahin kedua, harusnya dia RPM-nya turun. Ini enggak, Pak. Oke, terus Kemudian saya taruh di D dengan lampu OD-nya nyala. Harusnya dia masuk 3. Ini juga nggak terasa ada masuk. Oke, berarti ini harus overhaul matic dong. Iya. Nah, overhaul matic ini semuanya apanya Mas Danu? Saya sih curiganya gigi 2, 3-nya kosong. Nah ini tuh, ini langsung masuk 4 Om. Oh, langsung masuk 4. 2, 3 kosong, artinya kalau kita ngomongin gigi 2 itu ada komponen namanya second gear servo. Itu kemungkinan bocor seal hidroliknya, jadi tekanan yang diberikan dari solenoid nggak bisa menggerakkan servo. Lalu kalau gigi 3-nya kemungkinan high clutch package namanya. Rumah apa namanya ya, susunan kopling untuk gigi tinggi. Itu kayaknya slip. Tapi karena 4-nya ada kan sama-sama gigi tinggi, berarti high clutch-nya sebenarnya fungsi. Kemungkinan solenoid aja sih Om. Solenoid ya. Kemungkinan. Ya. Gitu. Ini baru dugaan awal sih. Ya, oke. Jadi berarti ini maticnya udah diagnosa kacau nih ya. Harus turun nih ya. Tapi kalau kondisinya seperti ini, saya lebih menyarankan ganti gelondongan Om. Ganti gelondongan. Biayanya mirip pasti. Oh gitu. Iya. Tapi kalau gelondongan ini kita kan nggak yakin kayak beli kucing dalam karung ya Om ya. Jadi istilahnya apakah itu nanti gelondongan mau dibongkar lagi, diservis lagi, apa langsung plug and play? Yang jelas kan kalau kita ambil opsi gelondongan, kita pasti negosiasi sama si lapak penjual gelondongannya Om. Nah kita akan minta garansi dari dianya kayak gimana nanti, dan kita juga pasti pilih lapak mana yang memang lebih bisa ngejamin kualitas barangnya gitu sih. Ya balik lagi sih ke opsi, nanti kalau ketika dihitung lebih worth it misalnya ya udah di rebuild aja, dibongkar, direkondisi, ya udah rekondisi lebih bagus sebenarnya, karena pasti kita yakin seperti balik baru lagi gitu. Oh gitu. Enggak, sebenarnya saya nggak ada masalah sih. Sebenarnya kan saya opsinya kepinginnya sih ya overhaul aja. Iya. Cuman kalau gelondongan tapi ada opsi istilahnya prima kondisi awal sih ya nggak apa-apa gitu loh, kalau memang gelondongan bisa lebih baik gitu. Nanti paling kita hitung-hitung dulu sama kita dari internal kitanya, pasti akan koordinasi sama si penyedia gearboxnya itu. Oke. Ya. Terus untuk itu apa? Nanti tolong balikin lagi kipasnya. Kemarin kan modifikasi Mobilio tuh. Iya, instalasi kipas radiator. Instalasi sama kabel-kabelnya tolong benerin lagi Mas Danu ya. Iya. Terus ini CKP CMP nggak ada masalah ya? Ya selama dia kan sifatnya gini Om, nggak bisa dideteksi berapa lama masa pakainya sebenarnya. Ketika kita cobain on the spot gitu, starter lancar, respon mesin langsung nyala, ya itu kita sudah bisa menilai kalau CKP CMP bagus. Tapi kan ini istilahnya udah tua Mas Danu ya. Saya angkat udah 4 tahun. Iya. Nah tapi itu kan saya takutnya kan itu tiba-tiba error gitu kan. Lah itu gimana nih solusinya? Apakah lebih baik diganti aja atau gimana? Ya nggak ada salahnya sih diganti juga, toh memang untuk preventif sebelum kejadian kan. Daripada nanti ketika kita di kita kan ngerepotin tuh. Nah oke. Diganti lebih bagus. Terus benefitnya juga Om punya cadangan sensor. Mana tahu bisa dipakai sama orang lain kalau ketemu di jalan gitu. Ya kan? Terus kalau O2 O2 sebenarnya
Dibersihin aja cukup. Bersihin aja cukup Om. Oh, nggak perlu ganti ya. Kita bisa lihat ini kok performa O2-nya dari scanner. Oke. Untuk mastiin gitu sehat apa enggak sih, kemampuan bacanya itu. Tapi kalau misalkan dia cukup dibersihkan aja udah cukup ya. Cukup. Kecuali CKP CMP ini yang repot Nah, itu tiba-tiba langsung mati tanpa sebab gitu ya. Iya. Tidak bisa diduga, tidak bisa diukur kapan dia akan ininya atau gimana kondisi saat ini. Itu agak susah Om buat. Ya udahlah, mungkin CKP CMP-nya walaupun ini diagnosanya nggak ada masalah, mending diganti aja karena udah 4 tahun ini saya worried bener Ya, worried. kalau dari kilometer sih ya udah umur riskan sih Om. Iya. Oke. Gitu. Oke, makasih Mas Dano ya. Baiklah, itu tadi adalah diagnosa problematik pada mobil Nissan Serena saya C24 ya, yang tadi udah dicoba jalan, diagnosa jalan oleh Mas Danu ya dari Garuda Sakti Motor ya. Dan sampai hari ini saya belum ada kabar, jadi mungkin saya hari ini akan ke Garuda Sakti Motor ya, apakah memang udah diturunin, apakah belum ya, karena dari rencana pembicaraan kemarin kita mau lihat ketika overhaul itu apa aja sih yang mau diganti ya. Jadi diturunin dulu, dibuka apakah ampasnya bagaimana gitu ya. Tapi by the way, saya inginnya sih kalau sudah overhaul ya udah ganti semua aja udah. Karena pikiran saya kan untuk 5 tahun ke depan perasaan was-was tentang Mavic udah nggak ada gitu loh. Tinggal kita perawatan ganti oli rutin ya untuk pencegahan. Ya, harapannya 5 tahun ke depan nggak ada masalah ya. Jadi untuk pembongkarannya part-part apa aja yang akan diganti, silakan stay tune terus di Panji Channel ya, karena akan ada part sambungannya tentang turun Mavic-nya dan part-part apa aja yang dibongkar. Oke. Untuk agar tidak ketinggalan ya, agar tetap mengikuti apa aja part yang diganti, silakan stay tune di Panji Channel. Jangan lupa like and subscribe ya, dan komen. Terima kasih.